Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Januar Pribadi, asal dari SMK Negeri 47 Jakarta, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membicarakan tentang report text. Mungkin sebagian dari kita masih bingung penggunaan antara report text dan descriptive text karena jenis atau genre dari report text memang terdapat kesamaan dengan yang ada pada descriptive text, di mana baik itu report text atau descriptive text, keduanya adalah sama-sama memberikan gambaran secara langsung mengenai benda atau seseorang. Definisi dari report text adalah merupakan laporan berupa teks yang menyajikan informasi mengenai sesuatu apa adanya dari hasil penelitian atau analisis yang sistematis. Report text juga termasuk ke dalam descriptive text yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu, baik itu makhluk hidup, benda, hingga fenomena umum. Sementara untuk descriptive text lebih menerangkan fenomena dengan lebih khusus. Sebagai contoh, kalian akan membahas mengenai sepeda, maka pada descriptive text kalian akan merujuk ke jenis sepeda tertentu seperti sepeda gunung lengkap dengan penjelasan ciri khususnya. Berikut ini adalah tujuan dari report text, antara lain memberikan beragam informasi terhadap pembaca tentang objek dari teks itu sendiri. 2. Memberikan informasi mengenai sesuatu, pada umumnya akan menggambarkan semua kelas benda, baik alam dan juga buatan seperti mamalia, batu, planet, tanaman, budaya, negara-negara di kawasan, transportasi, atau yang lain-lainnya. Ciri-ciri report text adalah 1. Berisikan beragam fakta-fakta ilmiah. 2. Judul teks nampak lebih umum atau tidak mendetail. 3. Memakai simple present tense. Unsur kebahasaan language feature untuk report text adalah 1. Memakai kata benda umum. Contoh, anjing pemburu bukan menggunakan kata benda tertentu seperti anjing kita. Hunting dogs, not my dog. Memakai kata kerja terkait untuk menjelaskan objek seperti to be, am is are untuk bentuk present, seem, look, taste, serta yang lainnya. Beberapa pemakaian kata kerja tindakan ketika menggambarkan perilaku, contohnya rat cannot fly, tikus tidak dapat terbang. Pemakaian istilah teknis atau istilah-istilah yang meliputi teks report itu sendiri, contohnya mengenai music, maka istilah-istilah musik di dalam teks tersebut harus ada. Pemakaian paragraf dengan kalimat topik untuk mengatur kumpulan informasi, penamaan topik yang diulang sebagai fokus awal klausa. Struktur umum atau generic structure pada report text adalah memiliki struktur yang hampir sama dengan descriptive text, antara lain 1. General classification. Pada bagian ini, isinya berupa pernyataan umum yang memberikan keterangan objek dari report text itu sendiri. It is stating classification of general aspect of things, animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general.
Number 2, description. Bagian ini pada umumnya akan menjelaskan gambaran situasi atau fenomena yang terjadi, baik itu bagian-bagiannya, kebiasaan sifat, maupun tingkah lakunya. Pada intinya, bagian satu ini menerangkan klasifikasi yang disajikan dengan cara ilmiah, tetapi hal yang perlu diingat, jika report teks bukan berupa teks berita, namun teks faktual ilmiah. It is describing the things which will be discussed in detail, part per part, custom or deed, for living creature, and usage for materials. Mari kita perhatikan contoh dari report text. Yang akan kita bahas adalah tentang platypus. Do you know the platypus animal? Yes, it is an animal from Australia. Mari kita baca. Many people call platypus duckbill because this animal has a bill like a duckbill. Platypus is a native Tasmanian and southern and eastern Australia. Platypus has a flat tail and webbed feet. Its body length is 30 to 45 centimeters and covered with a thick and woolly layer of fur. Its bill is detecting prey and stirring up mud. Platypus eyes and head are small. It has no ears but has ability to sense sounds and light. Platypus lives in streams, rivers, and lakes. Female platypus usually dig burrows in the stream or river banks. The burrows are blocked with soils to protect it from intruders and flooding. On the other hand, male platypus does not need any burrow to stay. Now let's us analyzing on the text to see the structure and language characteristics. Mari kita analisa bersama bacaan dari teks tadi tentang struktur dan karakter bahasanya. Generic structure analysis, general classification, stating general classification the animal of platypus. Jadi untuk struktur secara umum adalah klasifikasi tentang hewan platypus. Description, describing in detail characterization of platypus body and habitual life. Pada bagian deskripsi dijelaskan di sini menggambarkan karakteristik secara detail dari badan platypus dan juga kehidupan sehari-harinya. Language feature analysis, focusing in group the animal of platypus, conditional, logical, connective, but in the other hand, simple present tense pattern, platypus lives in streams, male platypus does not need any burrow, etc. Sementara untuk ciri bahasanya, analisisnya diantaranya memfokuskan pada kelompok hewan platypus, kemungkinannya, lalu juga berhubungan dengan logikanya, tapi di lain hal menggunakan bentuk simple present. Platypus lives in stream. Platypus ini hidup di arus air seperti di sungai, danau. Sementara male platypus does not need any burrows. Platypus jantan tidak membutuhkan tempat untuk bernaung dan seterusnya. Baik, untuk yang berikutnya silahkan kerjakan latihan yang ada di bawah berikut ini.
silakan baca bacaan tentang jellyfish. Number 1. Which one creates jellyfish light? A. Ocean. B. Stomach and mouth. C. Chemical reaction. D. Salt water. E. Fresh water. Number 2. Based on the text, we know that A. They don't have brain, only stomach and mouth. B. They glow when they sleep. C. They live in the lake. D. They are part of fish. E. They are vertebrate animals. Baik, untuk mengakhiri kegiatan materi ini, mari kita simpulkan bersama tentang materi dari report text ini. Jadi report text termasuk ke daftar descriptive text yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu, baik itu makhluk hidup, benda, hingga fenomena umum. Sementara descriptive text lebih menerangkan ke fenomena dengan lebih khusus. Sebagai contoh, jika Anda membahas tentang sepeda, maka pada descriptive text kalian akan merujuk ke jenis sepeda tertentu saja, seperti sepeda gunung lengkap dengan penjelasan ciri khususnya. Demikian kegiatan pembelajaran pada kali ini. Semoga kita semua bisa lebih paham lagi tentang apa itu report text. Saya akhiri. Salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.